Dashcam atau dashboard kamera semakin populer di Indonesia. Manfaatnya banyak, seperti merekam kejadian di jalan raya dan menjadi bukti saat terjadi insiden. Sekarang udah banyak nih yang sadar kalau pemakaian dashcam mobil ini sangatlah penting untuk keamanan dalam berkendara. Namun, sebelum memasang dan menggunakan dashcam, penting untuk memahami aspek legalitasnya loh. Halo sahabat lantas, saya Brigadir Putu Fungki di program Police Story. Selain membahas lokal heroes polisi lalu lintas, saya juga akan menjelaskan tentang program-program yang ada di Korlantas Polri. Sebenarnya penting gak sih penggunaan dashcam untuk pengendara? Secara hukum tidak ada undang-undang di Indonesia yang secara eksplisit melarang penggunaan dashcam ya sahabat lantas. Penggunaannya sah selama tidak mengganggu konsentrasi pengemudi atau melanggar aturan lalu lintas. Pastikan pemasangan dashcam tidak menghalangi pandangan pengemudi atau melanggar standar keselamatan berkendara. Dalam pemasangan dashcam harus mematuhi peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012 tentang mengatur standar keamanan kendaraan bermotor. Nah, ini nih ada syaratnya. Pertama, dashcam tidak boleh menghalangi pandangan pengemudi. Kedua, mengganggu pengoperasian kendaraan atau menyebabkan potensi bahaya bagi penumpang. Dashcam bisa dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan? Bisa dong. Hasil rekaman dashcam dapat digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian kasus hukum, terutama dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Karena berdasarkan pasal 184 KUHP menyebutkan bahwa alat bukti dapat berupa informasi elektronik, termasuk rekaman video. Tapi keabsahan bukti ini bergantung pada integritas data dan apakah rekaman tersebut dibuat secara sah tanpa melanggar privasi pihak lain. Ada perlindungan privasi loh dalam penggunaan dashcam. Saat penggunaan dashcam penting untuk memperhatikan aturan perlindungan privasi sahabat lantas. Rekaman dashcam yang disebarluaskan tanpa izin dapat melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau Undang-Undang PDP. Oleh karena itu, pastikan rekaman hanya digunakan untuk kepentingan pribadi atau hukum dan tidak disebarluaskan secara sembarangan. Menurut kamu, kenapa ya dashcam mulai populer di Indonesia? Ya seperti yang kita tahu, jalanan kita ini seringkali menjadi tempat berbagai kejadian tak terduga. Dari pengemudi yang ugal-ugalan, kecelakaan lalu lintas, hingga tindak kriminal seperti pencurian spion ataupun tabrak lari. Semua bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Nah sahabat, ini alasan utamanya. Sebagai bukti rekaman, dashcam berfungsi sebagai saksi mata digital yang dapat merekam setiap kejadian di jalan. Dalam situasi kecelakaan atau sengketa lalu lintas, rekaman dari dashcam bisa menjadi bukti kuat untuk memperjelas siapa yang benar dan juga siapa yang salah. Ini sangat berguna ketika harus berhadapan dengan pihak berwenang ataupun perusahaan asuransi. Kemudian pencegahan tindak kriminal. Selain merekam kejadian di jalan, dashcam juga bermanfaat untuk mengurangi resiko kejahatan. Pelaku kejahatan cenderung akan berpikir dua kali sebelum bertindak jika mengetahui ada kamera yang merekam. Ya, bagi pemilik mobil yang sering parkir di tempat sepi, dashcam dengan fitur parking mode bisa tetap merekam meskipun mesin kendaraan mati, sehingga dapat menangkap aksi pencurian atau perusakan kendaraan. Dan dokumentasi perjalanan. Dashcam tidak hanya berguna untuk keamanan sahabat, tetapi juga bisa menjadi alat dokumentasi perjalanan. Banyak pengendara yang menggunakan rekaman dashcam untuk mengabadikan momen menarik selama perjalanan. Mulai dari pemandangan indah hingga kejadian unik yang tak terduga. Ya banyak kan video viral jalanan dari dashcam?
Tapi ya, nggak semuanya mulus sahabat. Ada juga tantangan pakai dashcam di Indonesia. Ya seperti soal harga nih. Beberapa dashcam berkualitas tinggi punya harga yang cukup mahal. Tetapi sekarang banyak kok pilihan yang lebih terjangkau serta kualitasnya juga yang cukup baik. Ya selain itu pemasangan yang tepat. Kadang pengendara masih suka bingung nih cara pasang dashcam biar nggak mengganggu pandangan. Nah, cara penentuan lokasi yang ideal untuk memasang dashcam, biasanya dashcam dipasang di belakang kaca spion tengah, tepat di tengah atas kaca depan. Posisi ini akan memberikan sudut pandang terbaik untuk merekam jalan di depan dan tidak mengganggu pandangan pengemudi. Ya pastikan area pemasangan bersih dan bebas dari debu atau minyak yang dapat mengurangi daya rekat dudukan dashcam. Selanjutnya ada legalitas rekaman. Ya perlu diingat sahabat, penggunaan rekaman dashcam punya batasan. Misalnya nih, nggak boleh menyebar luaskan video tanpa izin, apalagi kalau menyangkut privasi milik orang lain. Kalau kamu mau pakai dashcam, pilihlah yang sesuai kebutuhan. Ini tipsnya. Resolusi video, kualitas rekaman sangat bergantung pada resolusi kamera dashcam. Disarankan untuk kamu memilih dashcam dengan resolusi minimal Full HD atau 1080p agar hasil rekaman lebih jelas dan tajam. Semakin tinggi resolusinya, semakin detail gambar yang terekam, termasuk nomor plat kendaraan atau wajah pengemudi lain yang mungkin diperlukan sebagai bukti dalam situasi tertentu. Nah, jika memungkinkan, pilihlah model yang mendukung Quad HD atau 1440p atau 4K untuk hasil yang lebih optimal. Kemudian sahabat, bisa fitur Night Vision atau fitur penglihatan malam. Pengemudi di malam hari atau di kondisi pencahayaan rendah bisa membuat rekaman dashcam kurang jelas jika tidak memiliki fitur Night Vision. Fitur ini sangat penting agar kamera tetap bisa menangkap gambar dengan baik meskipun dalam kondisi yang minim cahaya, seperti saat melewati jalan yang gelap atau saat hujan deras di malam hari. Pilihlah dashcam dengan sensor yang mendukung rekaman low light atau dilengkapi teknologi infrared untuk hasil yang terbaik. Kemudian sahabat, sudut pandang lebar. Semakin luas sudut pandang kamera, semakin banyak area jalan yang bisa direkam. Dashcam dengan sudut panjang 120 derajat hingga 170 derajat adalah pilihan ideal karena mampu menangkap lebih banyak area di sekitar kendaraan. Sudut pandang yang lebih luas dapat membantu sahabat untuk merekam kejadian yang terjadi di sisi kendaraan, seperti kendaraan yang tiba-tiba menyalip atau insiden di persimpangan jalan. Lalu sahabat, tentu perhatikan juga daya tahan dashcam. Suhu dalam mobil yang terparkir di bawah terik matahari bisa sangat tinggi, bahkan bisa mencapai lebih dari 60 derajat Celcius. Karena itu penting untuk memilih dashcam yang dibuat dengan material tahan panas dan memiliki sistem pendinginan yang baik agar tidak cepat rusak. Beberapa dashcam berkualitas tinggi memiliki fitur heat resistance yang membuat tetap berfungsi meskipun dalam kondisi suhu yang ekstrim. Selain 4 faktor di atas sahabat, kamu juga bisa mempertimbangkan fitur tambahan seperti GPS tracking untuk merekam lokasi perjalanan, kemudian Wi-Fi atau Bluetooth agar mudah mengunduh rekaman ke ponsel, serta mode parkir yang memungkinkan dashcam tetap aktif saat mobil diparkir. Dengan memilih dashcam yang tepat, kamu tidak hanya mendapatkan keamanan tambahan saat berkendara, tetapi juga memiliki dokumentasi perjalanan yang berkualitas tinggi. Kemudian sahabat, manfaat tidak langsung dari dashcam. Nah, kalau kamu senang banget sama road trip, rekaman ini bisa jadi bahan dokumentasi yang unik. Apalagi banyak yang sekarang menjadi konten kreator ya sahabat yang menggunakan dashcam untuk membagikan rekaman kejadian unik ataupun kejadian yang lucu-lucu di jalan di platform seperti YouTube, TikTok, ataupun Instagram. Nah, hasil rekaman yang unik atau lucu ini bisa juga jadi bahan pembelajaran para pengemudi untuk lebih berhati-hati. Selain itu, pengemudi cenderung akan lebih berhati-hati dalam berkendara karena sadar bahwa setiap tindakannya ini terekam.
Hal ini juga bisa membantu mengurangi pelanggaran lalu lintas serta meningkatkan budaya berkendara yang lebih aman dan juga tertib. Jadi, sahabat Lantas, meskipun tidak wajib, menggunakan dashcam telah diakui bermanfaat dalam membantu pihak-pihak berwenang untuk menyelidiki kasus-kasus tertentu. Hal ini juga mendukung tujuan Undang-Undang Lalu Lintas untuk meningkatkan keselamatan berkendara. Terima kasih sahabat Lantas sudah menonton. Kalau kamu punya pertanyaan yang bikin kamu penasaran dan harus dibahas, langsung taruh di kolom komentar ya. Dan untuk kamu yang belum follow sosial Korlantas Polri, yuk follow dan pantau terus informasi terupdate lalu lintas melalui website Korlantas di korlantas.polri.go.id. Saya Brigadir Putu Fungki, sampai jumpa di episode selanjutnya. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi.